Tahukah saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti gemulai, pasif, lemah, intonasinya lemah, semuanya lemah. Sebaliknya, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bisa mengendalikan kekuatan. Jadi dia punya kekuatan, powerful, tapi dia kendalikan dalam kehendak Tuhan. Itulah yang disebut orang yang lemah lembut. Wow. Saudara, Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Yesus menyebut dirinya lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, saya mau bagi ada 3 rahasia di balik kelemah lembutan. Tahukah saudara kenapa Yesus dilambangkan dengan simbol singa dari Yehuda bila kita membaca dari kitab Wahyu, dan sering sekali disimbolkan dengan anak domba Allah. Ada benang merah yang bisa kita tarik. Yehuda, singa dari Yehuda adalah raja yang berkuasa. Itu simbol raja yang berkuasa. Yesus adalah raja yang berkuasa. Dia dia sangat berkuasa dan berdaulat atas apapun. Tetapi di satu sisi, dia ambil peran sebagai anak domba untuk menebus dosa kita. Ini butuh pengendalian diri yang besar. Dan Yesus adalah sosok yang sangat lemah lembut. Mari kita belajar dari sang guru yang ajaib, yang lemah lembut ini. Ada 3 rahasia kelemah lembutan yang mau Yesus bagikan buat kita semua. Pertama, kelemah lembutan akan membawa kelegaan sejati. Dunia semua menuntut kita, saudara, untuk kuat, harus kuat. Tetapi Yesus, dia mengajarkan bahwa ketenangan sejati, hakikatnya itu ditemukan justru dalam kelemah lembutan hati yang berserah kepada Tuhan. Wow, ini sangat kontradiksi dengan dunia ini ya, saudara. Yang kedua, kelemah lembutan itu akan mengalahkan beban hidup. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Kuncinya di ayat 29. Artinya, kalau kau belajar dari sang guru yang lemah lembut, belajar tentang kelemah lembutan, ada rahasia kekuatan yang akan dikeluarkan dari kelemah lembutan. Itu justru akan mengangkat bebanmu, sehingga bebanmu pun ringan. Dengan belajar dari sang guru yang lemah lembut, Yesus, percayalah, kita tidak akan pernah memikul beban kita sendiri, melainkan kita sedang berjalan bersamanya yang memberi kelegaan. Saudara, ada yang ketiga, kuncinya yang menjadikan rahasia ada kekuatan dalam kelemah lembutannya itu, yaitu kemenangan, saudara. Kekuatan sejati itu tidak terletak pada kuasa seseorang, tetapi justru terletak kekuatannya itu pada kasih di dalam dirinya. Di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada kelemah lembutan, dan ini semua yang akan memulihkan keadaan. Saudara, jadi bagaimana kita harus mengaplikasikan kelemah lembutan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saya akan cukup membagikan 3 saja. Pertama, tenangkan hatimu saat kau menghadapi tekanan. Serahkan itu kepada Tuhan. Kedua, hadapi konflik dengan kelemah lembutan, bukan kemarahan, saudara. Ketiga, jangan genggam bebanmu sendiri. Belajarlah melepaskan beban itu dan menyerahkannya dan berserah kepada Kristus. Ingat, saudara, kelemah lembutan ini adalah senjata rohani yang menundukkan hati yang keras. Dan ini yang perlu kita pelajari dari sang guru yang lemah lembut. Dia bisa ketika dia disalib, ketika dia ditonjok, ketika dia diludahi, Yesus bisa membalas mereka satu persatu. Dia posisinya 100% manusia, 100% Allah. Tetapi dia mengendalikan keilahiannya, otoritasnya, kekuasaannya untuk tujuan yang lebih besar, yaitu penebusan manusia. Ini yang namanya lemah lembut. Jadi tidak bicara tentang gaya bicara, tentang intonasi. Bukan ya, saudara. Kelemah lembutan satu-satunya yang bisa menundukkan hati yang keras, yang membawa kemenangan tanpa peperangan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.